Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada apa lagi nih Tama? Kamu tuh tanya-tanya terus. Kayaknya kamu itu penasaran sekali nih. Ini posisinya malam-malam nih, Bah. Aku habis diskusi sama teman-temanku kuliah nih. Ada satu pertanyaan lagi, Bah. Ini nggak tahu ini yang terakhir atau bukan, tapi menurutku ini sangat menarik untuk tak tanyakan ke Abah. Ya, Ini apa? kan kita sudah tahu ya, Abah. Pagar laut ini sudah jelas, bukti-buktinya sudah jelas. Pagar lautnya ada, video fotonya sudah ada, bukti nyatanya itu sudah ada, Pak. Tapi kenapa pemerintah ini menurut saya lelet, Pak? Sangat-sangat kesusahan dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab di balik semua ini, Pak. Di balik semua persoalan mengenai pagar laut yang merugikan masyarakat ini, Pak. Menurut Abah gimana ini, Pak? Sikap pemerintah harus gimana, Pak? Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kamu ini sangat-sangat kesusahan, tidak sangat kesusahan. Semuanya udah jelas. Ya, apa ya? Seperti kesusahan ya, seperti perkara ini seperti pagar laut ini dengan kafling laut dan sertifikat laut ini seperti kesusahan ya kan. Pemerintah maksudmu kan begitu kan? Maksudmu sangat susah gitu pemerintah ya kan? Iya, Pak. Sehingga kamu gemes kan ya. Siapa pelakunya kan gitu kan ya, siapa pemiliknya kan begitu toh, siapa yang bertanggung jawab gitu kan maksud kamu. Iya, Pak. Ya oke. Ini buka dulu nih kacamata. Jadi gini loh, kamu kemarin udah saya jawab. Ya saya sendiri sebagai praktisi hukum tuh gemes. Inilah negara kita. Ketika yang melakukan kejahatan itu adalah orang kuat, apalagi orang berduit, apalagi di backing oleh penguasa, maka ya benar-benar tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, masalah pagar laut ini udah jelas ya. Ada kejadian, ada tempat kejadiannya ada. TKP-nya ada, pemilik TKP-nya juga jelas ya kan, perbuatannya ada yaitu pagar laut ya kan, terus pelaksananya, pelaku-pelaku di lapangannya juga ada, saksi-saksinya ada ya kan, bahkan bukti-bukti materialnya yaitu pagar lautnya cukup jelas ada. Terus sertifikatnya juga sudah terbit dan diucapkan dengan cukup jelas, disampaikan dengan cukup tegas oleh Menteri ATR BPN ya, Bapak Nusron Wahid. Ini saya walaupun tidak begitu kenal akrab, pernah bertemu gitu aja lah. Karakternya memang berani dia, tegas dia. Jadi kenapa kon pertanyaan kamu kok lama banget sih pemerintah ya dalam hal ini aparat penegak hukum itu untuk menyampaikan siapa sih pemilik pagar laut, siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut, siapa yang harusnya ya kan dilakukan penindakan ya kan, siapa yang harusnya ditindak. Nah ini adalah saya katakan lagi sekali lagi, inilah gambaran nyata aparat penegak hukum kita yang kamu bilang sangat lelet, sepertinya kamu gemes gitu ya, Gemes banget nih, Pak. gemes banget ya, mahasiswa teman-teman kamu juga gemes banget kan, menunggu ini ya kan, ini nyata ya itu tadi ya, sebetulnya ini masalah ini sudah cetha welo bukti-buktinya, saksi-saksinya, semuanya lebih dari cukup, sudah dibuka semuanya, terang benderang, istilah ibaratnya apa itu, barang itu sudah telanjang bulat kelihatan gitu. Tapi aparat tidak pernah menindak, sepertinya tidak sanggup untuk
mengatakan ini loh pelakunya, ini loh pemiliknya, ini loh pelakunya, ini loh orang-orang yang harus bertanggung jawab, dan ini loh orang-orang yang dimintai atau dinyatakan sebagai mereka-mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, inilah aparat penegak hukum kita. Mereka hanya gagah. Mereka hanya gagah kepada rakyat yang dalam notabene adalah rakyat yang rakyat kecil, macam pedagang PKK kaki lima, ya kan? Macam ya mohon maaf aja orang-orang yang kepepet sehingga melakukan kejahatan seperti maling ayam, copet dan sebagainya. Itu mereka hanya gagah, nampak gagah di seperti itu, di orang-orang yang tidak mengerti, misalkan petani, mereka demo ya seperti jagoan mereka. Bahkan kalau ada demo mahasiswa pun pernah ada itu aparat penegak hukum banting mahasiswa dengan gagahnya. Tapi ketika disodorkan ini loh, ada pelaku tindak pidana yang orangnya memiliki hubungan dengan kekuasaan, memiliki uang, memiliki ya power, ya, apalagi didukung oleh kekuatan penguasa, maka mereka istilahnya itu macan ompong. Macan ompong ya. Macan ompong gitu kan. Nah, kalau saya menjawab itu, saya pikir itu jawaban Bapak udah tegas ya. Tajam ke bawah, hukum kita tumpul ke atas. Itu sudah Bapak berkali-kali saya sampaikan sama kamu. Yang menjadikan jawaban yang paling harusnya kamu itu kalau menjawab ini harusnya kamu melihat pada sisi lain, pada kejadian lain. Kalaulah atas bukti dan saksi-saksi yang sudah jelas, ya kan, seperti kasus pemagaran laut, pengkaflingan laut, bahkan penerbitan sertifikat laut, ya kan, itu saja aparat tidak mampu, maka apa yang ada dalam pikiran kamu? Masalah Harun Masiku sampai 5 tahun mampu nggak mereka menyelesaikan? Kalau yang udah cetok aja nggak, terus mampu nggak mereka? Nah itu, nah ini yang harusnya yang saya terus terang aja ngomongkan bahwa sampai saat ini saya jadi tidak heran sekarang dengan kejadian pagar laut, kafling laut, pensertifikatan laut ini, saya menjadi tidak heran kalau akhirnya aparat ya menyimpulkan ini wong atas bukti yang jelas dan cetok aja aparat penegak hukum kita tidak mampu, apalagi menangkap Harun Masiku. Yang ini saya ada ya, inilah ini yang bisa saya jawab. Saya yakin kamu udah paham lah. Ya kita pertanyaan kita, wah, apalagi menangkap Harun Masiku kayak begitu aja susah gitu. Tapi akan rapi, nggak tahu sebabnya apa. Jagonya itu adalah menangkap mereka-mereka yang diduga teroris. Karena mohon maaf saya nggak tahu apa itu sebabnya kok bisa begitu berbalik 180 derajat terhadap orang yang masih remang-remang bukti dan saksinya seperti teroris itu. Waduh, mereka mampu. Karena teroris tidak ada yang membacking, yang katanya itu kajian mereka rata-rata orang-orang tidak mampu, sehingga nampak gagah lah. Densus 88 dan sebagainya, itu polisi-polisi, aparat penegak hukum kita dari jaksa maupun hakim. Itulah yang bisa saya jawabkan. Jangan berharap, sekarang udah berpikir santai-santai aja lah, nanti mumet kamu. Karena kamu berpikir aja, mereka yang jangan omongkan juga tentang Harun Masiku. Kamu sekarang udah tahu kan kenapa Harun Masiku sudah ditangkap? Bukti cetol aja mereka nggak mampu, apalagi Harun Masiku. Itu aja lah jawaban Bapak. Itu yang bisa saya sampaikan sama teman-temanmu. Bapak, apa saya itu menjawabnya, inilah bukti kalau aparat kita seperti itu. Dan jangan berharap kalian semua untuk Harun Masiku ditangkap, bukan begitu kan? Itu yang bisa saya jawabkan. Oke, fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-temanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas, cukup jelas kan? Sangat jelas, apa? Sangat jelas. Ya, ini lucunya.